Siswa PGSD 2019. Di sini saya akan memaparkan sedikitnya tentang konsep manajemen berbasis sekolah. Apa itu manajemen? Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Apa itu manajemen berbasis sekolah? Menurut Nurhalis, manajemen berbasis sekolah dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berkenaan dengan pengelolaan sumber daya yang berdasarkan pada sekolah itu sendiri dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, manajemen berbasis sekolah yaitu kewenangan penuh terhadap sekolah dalam mengatur pendidikan dan pengajaran, perencanaan, pengorganisasian, mengawasi, mempertanggungjawabkan, mengatur, serta memimpin sumber-sumber daya insani serta barang-barang untuk membantu pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan sekolah. Tujuan dari manajemen berbasis sekolah adalah untuk menentukan dengan cara memperdayakan semua potensi sekolah dan stakeholdernya sesuai dengan kebijakan pemerintah dengan menjalankan kaidah manajemen pendidikan sekolah profesional. Selain itu, tujuan dari manajemen berbasis sekolah adalah memperdayakan sekolah, terutama sumber daya manusia seperti kepala sekolah, guru, karyawan, siswa, orang tua siswa, dan masyarakat sekitarnya melalui pemberian kewenangan, fleksibilitas, dan sumber daya lain untuk memecahkan persoalan yang dihadapi oleh sekolah yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu ada manfaat manajemen berbasis sekolah. Manfaat manajemen berbasis sekolah antara lain yaitu 1. Sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi sekolah yang bersangkutan, sehingga sekolah dapat lebih mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada. Yang kedua, sekolah lebih mengetahui kebutuhan skala prioritas. Yang ketiga, untuk mengambil keputusan dapat lebih partisipatif, terutama untuk menetapkan target peningkatan mutu, menyusun rencana peningkatan mutu, menjalankan rencana peningkatan mutu, melakukan evaluasi pelaksanaan peningkatan mutu. Yang keempat yaitu penggunaan dana lebih efektif dan efisien sesuai dengan skala prioritasnya. Yang kelima yaitu keputusan bersama lebih menciptakan transparansi dan demokrasi. Yang keenam, yang terakhir, menumbuhkan persaingan sehat sehingga diharapkan adanya upaya inovatif. Faktor-faktor yang harus diperhatikan yaitu kewajiban sekolah, yang kedua, kebijakan dan prioritas pemerintah, yang ketiga, peranan orang tua dan masyarakat, yang keempat, peranan profesionalisme dan manajerial, yang kelima, pengembangan profesi. Nah, selanjutnya ada 8 standar pengelolaan sekolah, yaitu standar kompetensi kelulusan, standar isi, standar proses, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan pendidikan, dan yang terakhir adalah standar penilaian pendidikan. Karakteristik manajemen berbasis sekolah berdasarkan output yang diharapkan, proses, dan yang terakhir adalah input pendidikan. Output adalah kinerja sekolah. Kinerja sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan oleh proses sekolah. Kinerja sekolah diukur dari kualitasnya, produktivitasnya, efektivitasnya, inovasinya, dan kualitas kehidupan kinerjanya, dan moral kerjanya. Pada umumnya, output dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu output pencapaian akademik, yang kedua output pencapaian non-akademik. Yang kedua adalah karakteristik proses. Sekolah yang efektif
pada umumnya memiliki karakteristik proses sebagai berikut. Proses belajar mengajar yang efektivitasnya tinggi. Yang kedua, kepemimpinan sekolahnya yang kuat. Yang ketiga, pengelolaan tenaga pendidikan yang efektif. Yang keempat, sekolah memiliki budaya mutu. Yang kelima, sekolah memiliki kemandirian atau kewenangan. Yang keenam, partisipasi warga sekolah dan masyarakat. Yang ketujuh, sekolah memiliki keterbukaan manajemen. Yang kedelapan, sekolah memiliki kemauan untuk berubah dari psikologis maupun fisik. Yang kesembilan, sekolah melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan. Yang kesepuluh, sekolah responsif dan antisipasif terhadap kebutuhan. Yang ke-11, sekolah memiliki akuntabilitas. Yang ke-12, orang tua, peserta didik, dan masyarakat dapat memberikan penilaian. Yang ke-13, sekolah memiliki sustainabilitas. Yang terakhir adalah input pendidikan. Memiliki kebijakan mutu. Yang kedua, sumber daya yang tersedia dan siap. Yang ketiga, memiliki harapan prestasi yang tinggi. Yang keempat, fokus pada pelanggan, yaitu pada peserta didik. Yang kelima, memiliki input manajemen. Sekian yang saya dapat sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat perkataan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.